Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Judith Margaret Maranatha Sihaan dengan NIM G00256162 dari kelompok B8. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sistem kardiorespirasi pada anatomi. Oke, lanjut aja. Di sini ada laporan yang pertama. Saat kegiatan bermain, Rusdi, seorang anak laki-laki usia 4 tahun, tiba-tiba berhenti berlari karena sesak nafas. Dengan bibir dan ujung jari tampak kebiruan. Rusdi kemudian berjongkok beberapa saat hingga kondisinya membaik. Ibunya menyampaikan bahwa sejak bayi anak sering mengalami kebiruan, terutama saat menangis atau lelah, dan pernah didiagnosis dengan tetralogy of Fallot. Jadi pertanyaannya itu adalah yang pertama, jelaskan sirkulasi fetal atau fetal circulation. Yang kedua, jelaskan salah satu gangguan akibat gagalnya penutupan struktur fetal setelah lahir. Dan yang terakhir, jelaskan vaskularisasi arteri dan vena jantung. Langsung aja kita masuk ke dalam pertanyaan yang pertama. Jadi, sirkulasi fetal. Nah, jadi sirkulasi fetal itu awal mulanya akan terjadi di bagian plasenta, bagian plasenta yang bawah ini. Kemudian nanti dia akan em, berlangsung atau lanjut atau bersirkulasi ke bagian vena umbilicalis untuk menyalurkan oksigennya. Kemudian selanjutnya akan mm, bersirkulasi menuju ductus venosus, lalu kemudian ke vena porta hepatica, kemudian ke vena cava inferior, terus ke atrium dextra, atrium dextra, terus kemudian ke bagian foramen oval, dan juga bisa ke bagian kanan ventricle juga, tapi mulai dari ke foramen oval dulu, kemudian selanjutnya akan masuk ke bagian atrium sinistra, kemudian lanjut aja ke ventriculus cordis sinister, kemudian ke aorta, kemudian nanti dia bisa ke bagian sistemik seluruh tubuh, dan nanti dia akan kembali ke bagian jantung atau plasenta tersebut melalui vena cava superior dan juga inferior. Nanti dia itu akan ke bagian atrium dextra. Atrium dextra, yang ini. Terus nanti dia itu akan ke bagian ventriculus cordis dexter dan tapi sebelum itu sebelum masuk ke bagian trung eh, bagian pulmonary trunk, dia akan masuk ke ductus arteriosus untuk menyalurkan karbon dioksida. Kemudian dia akan lanjut ke bagian aorta descendens, terus kemudian eh, lanjut lagi ke arteri iliaca communis, arteri umbilicalis, dan terakhir dia akan balik lagi ke bagian plasenta. Nah, untuk sirkulasi fetal ini itu dia juga punya em, tiga sambungan atau yang bisa disebut sebagai shunt, yaitu ada namanya ductus venosus yang ini, terus kemudian ada ductus arteriosus, arteriosus, dan terakhir ada foramen oval yang ini. Oke, lanjut aja kita masuk ke bagian eh, yang kedua, yaitu kenapa kenapa em, maksudnya gangguan gangguan yang bisa terjadi jika em, penutupan struktur fetal setelah lahir itu gagal. Nah, kalau misalnya penutupan fetalnya itu gagal, nanti akan terjadi paten ductus arteriosus atau disebut sebagai PDA. Nah, em, paten ductus arteriosus ini itu merupakan kelainan jantung di mana si fetalnya itu gagal menutup. Jadi nanti em, bisa memungkinkan darah atau oksigennya itu mengalir dari aorta langsung kembali ke arteri pulmonalis. Dan biasanya itu PDA ini tuh terjadi em, di masa bayi. Dan ini tuh juga bisa mengakibatkan gejala lain seperti kayak
pernapasannya cepat, terus kemudian juga makannya sulit, dan juga biasanya gangguan ini itu harus diobati. Seperti kayak diobati dengan diberikan obat-obatan, terus juga pembedahan juga bisa. Nah, em, gejalanya apa yang bisa kita lihat kalau misalnya bayi tersebut terkena PDA ini? Jadi pertama-tama nanti bunyi jantung itu abnormal atau kayak suara itu kayak mesin gitu yang bisa didengar lewat stetoskop. Terus kemudian pernapasannya juga pasti akan terganggu, terus juga pertumbuhannya akan buruk dan juga dia sering kelelahan. Jadi dia akan berkeringat saat menangis atau makan. Dan terakhir dia akan memiliki masalah jantung. Oke, lanjut aja ke bagian vaskularisasi arteri dan vena jantung. Nah, vaskularisasi vena, maksudnya vaskularisasi arteri dan vena jantung itu, jadi kalau untuk vaskularisasi arteri yang terlebih dahulu, yang bagian kiri ini, jadi dia itu em, di disalurkan atau divaskularisasi pertama-tama oleh aorta ascendens dulu. Nah, jadi nanti arteri itu atau disebut sebagai aorta descendens aorta ascendens ini tuh akan bercabang menjadi arteri koronaria dextra dan juga sinistra. Nah, kemudian mm, dia pun juga akan eh, untuk bagian dextra juga akan memiliki cabang-cabang lain seperti ramus nodus A, kemudian ada ramus marginalis dextra, dan terakhir untuk itu PDA atau posterior descending artery. Sedangkan kalau untuk yang bagian sinistra itu akan dibagi menjadi LAD atau left anterior descending artery dan juga ramus circumflexus. Nah, em, jadi intinya em, darah itu dari seluruh tubuh yang mengandung karbon dioksida itu akan masuk ke arterium dextra terlebih dahulu lewat vena cava superior dan inferior. Nanti eh, valva valva yang bernama tricuspidalis itu akan terbuka dan em, valva pulmonalis itu juga akan terbuka dan dia itu akan masuk ke pulmo untuk berubah atau exchange menjadi oksigen melalui tubus pulmonalis. Nanti darah yang mengandung banyak oksigen itu akan kembali lagi ke bagian atrium sinistra dan em, valva mitralis itu akan terbuka, valva aorta juga akan terbuka dan akan mengalirkan darah ke seluruh tubuh melalui aorta tersebut. Nah, sedangkan kalau untuk venanya, em, biasanya em, untuk vena bisa dilihat ini tuh ada vena cardiaca magna, vena cardiaca media, terus kemudian ada juga cardiaca posterior dan juga ada vena cardiaca parva dan juga ada vena cardiaca media juga. Misalnya dan juga ada sinus coronariusnya. Nah, eh, sinus coronarius ini tuh merupakan salah satu tempat di mana fase venosa tersebut akan bermuara gitu. Jadi dia akan bermuara di sinus coronarius ini tuh menuju atrium dextrum. Nah, sedangkan kalau yang vena cordis minimae itu dia akan bermuara langsung ke atrium dextrum lewat foramina venarum cavarum. Lanjut aja, kita akan masuk ke bagian laporan 2. Jadi pertama-tama saya akan membaca dulu laporannya. Jadi yang pertama, saat musim hujan, Hmm, Badi mengeluhkan hidung tersumbat yang berlangsung beberapa hari, disertai nyeri pada daerah pipi yang memberat saat menunduk. Ia juga merasakan lendir kental mengalir ke tenggorokan. Pada pemeriksaan, dokter mencurigai adanya peradangan pada sinus maxillaris yang berkaitan dengan gangguan drainase di meatus nasi medius. Jadi nanti kita akan bahas mengenai sinus-sinus paranasal yang terdapat pada hidung dan juga fungsinya. Kemudian selanjutnya ada pembagian meatus nasi dan lubang muara atau yang disebut sebagai drainase di masing-masing sinus. Dan terakhir ada mengapa sinus
maksilaris lebih sering mengalami sinusitis dibanding sinus lainnya. Oke, kita berarti langsung masuk aja ke bagian sinus-sinus paranasal. Oke, baik. Jadi sebelumnya, sinus-sinus paranasal ini itu bisa dibagi menjadi sinus maksilaris, sinus frontalis, sinus etmoidalis, dan juga sinus sphenoidalis. Nah, em, fungsinya apa aja sih? Jadi, pertama-tama sebelumnya, jadi sinus maksilaris itu bisa disebut sebagai antrum haemori. Nah, ini. Terus kemudian untuk sinus frontalis ada di bagian frontal, terus sinus etmoidalis itu bisa disebut sebagai cellulae etmoidalis anterior dan juga posterior, dan terakhir ada sinus sphenoidalis. Nah ini di sphenoidal. Nah, em, sinus paranasalis ini tuh berisi udara dari bagian pernapasan rongga hidung sampai ke bagian kranium dan juga memiliki beberapa fungsi. Itu pertama itu untuk mengurangi berat relatif tengkorak, terus kemudian untuk meningkatkan resonansi suara sebagai penyangga terhadap trauma wajah dan juga untuk melindungi struktur yang sensitif dan juga yang sensitif terhadap suhu. Dan juga ada melembabkan dan juga berperan untuk pertahanan dalam tubuh. Selanjutnya saya akan membahas mengenai em, metastasi dan juga drainase atau disebut sebagai em, metastasi dan juga drainase atau disebut sebagai lubang muaranya, lubang muara masing-masing sinus. Jadi em, muara sinus paranasalis dan ductus ini tuh ada beberapa muaranya, yaitu pertama-tama itu ada resisus sphenoidal yang terdapat muara dari sinus sphenoidalis tersebut. Terus kemudian untuk metastasi superiornya, yaitu dari cellulae ethmoidalis superior. Terus kalau untuk metastasi media, itu dia punya bangunan seperti bula ethmoidalis, hiatus semilunaris, dan juga infundibulum ethmoidal, dan terakhir itu ada proses uncinatus. Dan terakhir untuk metastasi inferior, yaitu dari ductus nasolacrimalis itu akan mengalirkan air mata dari sakus konjungtivalis oculi dan itu akan eh dan locus itu akan berawal atau memiliki awal dari ujung inferior sakus lacrimalis pada dinding anteromedial orbita. Dan terakhir ini tuh adalah pertanyaan yaitu kenapa sinus maksilaris lebih sering mengalami sinusitis dibanding sinus-sinus lainnya? Nah, itu karena em, ada karena posisinya, karena ada beberapa alasannya, yaitu pertama, posisi lubang osteomi tersebut itu tidak ideal. Jadi em, untuk bagian sinus maksilaris itu em, bagian tempatnya itu terletak di bagian superomedial atau di bagian atas ke tengah itu. Jadi gravitasi bekerja melawan drainase alamnya itu kayak kurang gitu. Dan jadi kalau misalnya tubuh kita gerak gitu, lendir itu nanti jadi susah untuk keluar. Terus kemudian em, ukuran ostium itu juga kecil dan mudah tersumbat. Jadi untuk tulang dari sinus maxillaris ini tuh kecil dan itu em, tempatnya tuh sempit di dalam hidung. Jadi kalau misalnya terjadi peradangan akibat dari alergi atau infeksi virus, ini tuh nanti bagian areanya itu akan sangat mudah untuk membengkak dan tersumbat. Jadi nanti akan lebih rentan untuk mengalami sinusitis. Dan kemudian untuk ukuran sinusnya itu di bagian sinus maxillaris itu dia memiliki sinus paranasal yang punya ukuran paling besar. Jadi em, dia itu akan bisa menampung lebih banyak udara dan juga lendir. Oleh karena itu bisa membuat lebih sering mengalami akumulasi lendir yang lebih terinfeksi gitu. Jadi lebih cepat untuk terinfeksi oleh sinusitis ini. Oke, baik.
Mungkin itu saja yang akan saya bahas di kesempatan kali ini. Terima kasih telah mendengarkan.